Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habib ilahil alamin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidai syabab ahli jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil hadin al mahdiyyin al ma'sumin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala alladhina astafa. Saya kemarin baru saja mendownload dan mulai berlangganan lagi Tempo digital. Dan ada satu edisi Tempo yang luput saya baca. Edisi itu cerita tentang kebangkitan konservatisme Islam di Indonesia. Dia bahas berbagai pengajian yang diselenggarakan oleh kelompok, dia sebutnya kelompok konservatif, yaitu kelompok-kelompok yang ngaji secara intensif baik di masjid maupun di mall, di sekolah, di aula, di rumah-rumah pribadi, di seluruh Indonesia. Di kalangan para mahasiswa, di kalangan profesional ada kecenderungan untuk mengaji. Tapi yang mereka kaji oleh Tempo disebut konservatisme, yaitu kecintaan kepada kesalehan yang disusul dengan beberapa perilaku psikologis. Misalnya kesalehan diukur dengan perasaan bahwa kita lebih saleh dari yang lain, dengan perasaan bahwa ajaran yang kita bawa lebih benar dari orang lain, dengan kecenderungan untuk pada akhirnya ingin menerapkan ajaran Islam dalam seluruh kehidupan, termasuk dan harus digarisbawahi politik. Lalu Tempo bercerita tentang aliran-aliran keras yang kadang-kadang mereka begitu cinta kepada Islam sehingga mereka mengabaikan misalnya kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Ada yang dilarang untuk melanjutkan penelitian tentang vaksin, itu masih menurut Tempo. Saya jadi ingat ada seorang ibu memberikan fatwa di televisi bahwa menjadi dokter hewan itu haram. Sampai ramai kata dibully di media sosial. Mengapa haram? Karena nanti dokter hewan itu harus mengobati anjing dan harus menyentuh anjing, dan menyentuh anjing itu haram. Dia tidak tahu dalam hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada pelacur yang mengambil air minum kehausan dari sebuah sumur di tengah-tengah padang pasir, kemudian dia naik dan lihat ada anjing kehausan. Lalu dia ambil lagi air dan menyimpan air itu di mulutnya dan di tangannya dan memberikan minum kepada anjing itu. Menurut Nabi, si perempuan itu diampuni dosa-dosanya karena menyelamatkan seekor hewan. Menyelamatkan itu. Jadi termasuk juga mengobati, kan, itu mengobati kehausan, itu diampuni dosa-dosa. Menurut ustadzah itu haram hukumnya. Jadi bermunculanlah fatwa-fatwa yang konservatif itu. Saya kira laporan Tempo itu bagus. Menariknya mungkin sejak zaman dahulu juga yang tertarik kepada paham yang oleh Tempo disebut konservatif itu anak-anak muda, lebih-lebih even more perempuan-perempuan. Jadi perempuan itu menjadi prospek yang sangat rentan untuk dakwah-dakwah mereka. Jadi banyaklah orang tua yang mengeluh karena tiba-tiba rumahnya didatangi oleh rombongan pembawa dakwah. Anaknya yang semula bersemangat untuk melanjutkan studinya jadi terhenti. Dan biasanya antar kelompok menengah ke atas, para mahasiswa menjadi lebih aktif, bukan belajar di kampus, tetapi belajar di sel-sel atau di kelompok-kelompok kecil itu.
Saya tidak menyebut mereka konservatif, malah menurut saya mereka berusaha untuk meninggalkan Islam yang tradisional atau yang kita sebut konservatif itu. Tempo sangat sibuk sekali memberikan definisi tentang konservatif dari segi bahasa dan sebagainya. Konservatif berasal dari kata to conserve, artinya mengawet. Ada orang yang konservatif, ada orang yang mau mengawetkan tradisi-tradisi lama. Jadi konservatif itu sama dengan tradisional sebetulnya. Kecuali dalam politik, konservatif sama dengan Partai Republik di Amerika. Padahal mereka tidak mengawetkan tradisi lama, tetapi mereka mendefinisikan kembali tradisi lama. Saya mohon maaf, bagian awal ini saya terlalu konservatif dalam berbicara. Artinya saya mengikuti gaya bicara Ustadz Miftah. Jadi untuk selanjutnya kita pindah kepada tidak gaya bahasa yang sistematik, gaya bahasa yang kacau balau. Karena ternyata hadirin lebih senang ceramah yang kacau balau, yang tidak sistematis. Itu menurut ilmu komunikasi. Makanya pembicara-pembicara yang tidak jelas juntrungannya apa yang dibicarakan itu menyenangkan kita. Apalagi kalau banyak ketawanya. Yang penting ketawanya, isinya tidak. Jadi kita mulai dengan, kita akan bicarakan Islamisme. 5 pilar Islamisme. Ini Bassam Tibi, seorang pemikir dari keluarga bangsawan di Syria. Jauh sebelum terjadi peristiwa sekarang ini, Bassam Tibi melarikan diri ke Jerman dan sekarang menjadi salah seorang guru besar di Jerman. Mungkin sudah pensiun dan masih pada hari-hari akhirnya. Dari Jerman ia menyaksikan bagaimana negeri yang dicintainya dibakar oleh perpecahan atas nama agama. Dia sendiri akhirnya ngungsi sebelum peristiwa Syria itu. Sebelum Bashar Assad menjadi presiden, dia ngungsi ke Jerman karena mau dibunuh oleh kaum muslimin di sana. Karena dianggap pendapat-pendapatnya itu bertentangan dengan pandangan para ulama-ulama yang kalau saya sebut sini konservatif di sana. Dia menulis banyak buku tentang Islam, sebagian ditulis dalam bahasa Jerman, sebagian lagi di dalam bahasa Inggris. Yang saya baca bahasa Inggris, Islamism and Islam. Ustadz Sam dan saudara-saudara membaca dalam terjemahan Indonesia, Islam dan Islamisme. Kata dia harus kita bedakan antara Islam dan Islamisme. Islam adalah iman, masalah keimanan kita. Keimanan kita adalah Islam. Keimanan mereka tetangga kita adalah Kristen. Keimanan mereka yang lain adalah Hindu. Jadi Islam itu dimasukkan dalam kategori iman. Dalam bahasa Inggrisnya faith, dalam kategori iman. Cara beribadah dan kerangka etis. Jadi pedoman akhlak. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, pedoman akhlak itu lebih dominan. Tentang bagaimana seharusnya kita menjadi orang karim. Berulang-ulang Miftah menjelaskan karim, karim. Paling tidak ada 3 arti karim di sini menurut Ustaz Miftah. Mulia, terus pasti itu yang populer, karim itu mulia. Yang kedua, karim itu memberi walaupun tidak diminta. Ilahi ya karim. Biasanya itu orang-orang Iran kalau berdoa, kalau kita kan amin, amin. Kalau ada panjang lagi, amin ya robbal alamin. Katanya orang-orang Muhammadiyah biasanya yang paling keras menyebut amin. Biasanya kalau di Iran saya dengar tuh ilahi ya karim, Tuhanku wahai yang maha dermawan. Karim itu artinya pemurah, dermawan, senang memberi. Di negeri Arab waktu itu sebelum Nabi datang juga kemuliaan seseorang diukur dari kedermawanannya. Sehingga orang yang dermawan disebut memiliki karomah. Datang ke Indonesia, karomah menjadi keramat. Walaupun dia bakhil, orang itu punya karamat itu. Kalau orang Arab itu tidak masuk akal. Bagaimana orang karomah tapi sekaligus bakhil? Dia orang dermawan dan bakhil, kan itu tidak masuk akal. Balik lagi, Islam adalah
pedoman keimanan, cara beribadah, dan kerangka etis. Islamisme tambah isme adalah menggunakan Islam itu. Jadi menggunakan keimanan, menggunakan cara beribadah, menggunakan kerangka etis untuk kepentingan politik. Apa yang disebut kepentingan politik? Kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Politik adalah kata der Wille zur Macht, ambisi untuk merebut kekuasaan. Bung Karno dulu mendefinisikan politik paling bagus ketimbang sarjana politik kita yang sekarang. Itu karena saya pengagum Bung Karno. Karno menyebutnya dengan sederhana, politik adalah macht forming dan macht unwending dalam bahasa Belanda. Politik adalah membentuk kekuasaan dan menggunakan kekuasaan. Kalau ajaran Islam yang tadi itu dipakai untuk merebut kekuasaan, untuk kepentingan politik siapa saja, maka itu tidak kita sebut Islam, tapi itu kita sebut Islamisme. Jadi Islamisme itu menggunakan Islam sebagai instrumen untuk merebut kekuasaan. Di WhatsApp-nya Ustadz Syam itu ada pembicaraan, ada puisi dibuat oleh Prof. Ahmad Sewang. Yang sederhananya puisi itu begini, ada orang yang dalam rangka pemilihan umum sebagai caleg, dia nyumbang masjid. Ternyata akhirnya gagal sebagai caleg. Dia balik lagi ke masjid itu, meminta balik lagi sumbangannya. Itu sumbangannya itu menyumbang untuk masjid, itu Islam. Tapi dia menyumbang masjid untuk kemenangannya di dalam pemilu. Ketika dia kalah dan menagih lagi, kata pengurus masjidnya, silakan aja tuh ambil tiang-tiangnya, robohkan aja kalau mau diambil gitu. Itu Islamisme. Saudara, saya mau tanya ini. Punten. Gaya ngajinya ini gaya ngaji kawan-kawan kita di tempat lain itu. Saudara sebutkan aja Islam, Islamisme gitu. Saya beri beberapa contoh. Itu kegiatan Islam kalau itu Islam. Tapi kalau itu kegiatan ada agenda politiknya yang tersembunyi, itu kita sebut Islamisme. Tes pengajian ini nanti sudah tahu membedakan mana Islam dan mana Islamisme. Kegiatan Nisfu Sa'ban di Masjid Al-Munawwarah, Islam, ya. Salat subuh berjamaah, Islam. Jihad, salat subuh berjamaah, Islamisme, ya. Islamisme karena ada agenda politik yang tersembunyi. Pernah ada juga salat tahajud berjamaah, itu Islamisme. Sholat Jumaah, Islam. Sholat Jumaah di Monas, Islamisme. Jadi sebetulnya salah membicarakan masalah apakah sah atau tidak sholat Jumat di Monas itu. Kata Pak Said Akil Siraj, tidak sah. Terus para ulama yang lain, wah itu sah aja. Masing-masing mengemukakan dalil dari dalam kitab, dari hadis-hadis. Ada yang mengatakan, iya sah kalau masjid sudah tidak bisa menampung lagi. Itu boleh di luar, boleh di jalan-jalan. Ada yang mengatakan tidak sah karena sholat di jalanan itu mengganggu lalu lintas. Dan sebagainya. Salah perdebatan itu, karena yang mereka bicarakan bukan Islam. Yang mereka bicarakan adalah Islamisme. Dan Islamisme tidak perlu dalil. Harus tanyanya kalau Islamisme untuk kepentingan politik siapa? Kata Basam Tibi, ada orang yang tersesat karena tidak bisa membedakan Islam dan Islamisme. Akhirnya dia mengambil keputusan yang keliru. Itu tuh rombongan ini para pemuda datang melamar ke sebuah rumah. Itu melamar itu si pemuda itu mula-mula dia mempresentasikan dirinya hebat. Jadi ada kurikulum vitae-nya, self presentation, bahwa dia ini hafid Quran. Dia menuliskan misi dan visinya. Hebat untuk melamar itu belum pernah ada itu. Dan membawa rombongannya untuk membuktikan kredibilitasnya. Lalu di antara misinya itu atau visinya,
Hanya Ustadz Sam yang bisa bedain visi dan misi. Sampai sekarang saya nggak bisa bedain visi dan misi itu. Sehingga visi dan misi Ijabi akhirnya diperbaiki oleh Ustadz Sam. Yang mana masuk visi, yang mana masuk misi. Saya tidak tahu. Dia menyampaikan misinya itu ialah menegakkan syariat Islam. Dan saya datang ke sini itu dalam rangka menegakkan syariat Islam. Dan ingin supaya kita bersama-sama membangun khilafah dunia berdasarkan syariat Islam. Melamarnya itu Islam, melamarnya itu Islam. Tapi membawakan misi bahwa menikahnya itu untuk menegakkan khilafah, itu Islamisme. Sebetulnya gampang sekali kan? Tapi banyak orang tidak bisa membedakan atau tidak mampu membedakan. Tapi kata Basam Tibi, bukan saja tidak mampu membedakan, mereka tidak mau membedakan. Satu katanya kelompok itu, satu adalah kelompok Islamis sendiri. Kelompok Islamis tidak mau membedakan. Mereka sebut ini rombongan dari mana-mana yang datang ke Jakarta pada 2/12 itu. Sekarang udah banyak alumninya. 2/12 itu datang ke Jakarta. Ini adalah gerakan bela Islam. Dia tidak bisa bedakan. Padahal itu bukan gerakan bela Islam. Itu gerakan bela Islamisme. Gerakan membela kepentingan politik kelompok tertentu. Yang jelas-jelas, kata Tempo, sukar ditolak bahwa gerakan 2/12 itu untuk menyingkirkan Jokowi. Ya, itu gerakan politik itu. Dan terang-terangan itu untuk menyingkirkan Jokowi. Di depan Jokowi, Samahatul Ustadz berbicara, Al-Imam Al-Akbar berbicara. Dia berbicaranya hukum Islam di atas konstitusi. Jadi kita harus menegakkan hukum Islam dan hukum Islam di atas konstitusi. Jokowi diam aja mendengarkan seperti biasa. Dengan Pak Jenderal Gatot Nurmantio di sampingnya. Tidak apa-apa dia gitu tuh. Nah, itu kita sebut kaum Islamis itu tidak mau membedakan Islamisme dan Islam. Sebab ini berguna untuk kepentingan politik mereka. Padahal maunya menyingkirkan Jokowi. Tapi biar orang-orang awam dari Kiara Condong, dari Ciamis itu berdatangan ke situ dengan tekad untuk membela agama Islam, untuk membela Islam. Kalau dibedakan, misalnya seperti saya ini, hei harus kamu bedakan Islam dan Islamisme, dagangan mereka nggak laku. Jadi gunakanlah nama Islam, walaupun sebetulnya untuk kepentingan politik. Dan kayaknya yang tahu ini percis pertama kali dan sekaligus juga setuju supaya tidak dibedakan Islam dan Islamisme adalah orang-orang Amerika. Jadi kata orang Amerika, kita bisa gerakan orang untuk kepentingan politik kita, tetapi mereka harus berjuang untuk membela Islam. Dan kalau perlu, mereka harus kita beri nama dengan label Islam. Maka katanya Hillary Clinton membikin ISIS, Islamic State in Iraq and Syria. Dibikinlah itu. Namanya nama Islam, pakai tema-tema keislaman. Dan jangan disebut itu Islamisme. Jadi yang pertama kali tidak setuju dengan perbedaan itu kaum Islamis. Dan gampang ngecek kaum Islamis itu. Gampang, apakah Anda Islamis atau tidak. Ditanya aja. Apakah betul Ahok itu menista agama? Benar-benar dia mesti dibunuh itu. Nah, itu dia skor Islamismenya sampai 100. Tapi iya, Ahok itu kafir. Jadi walaupun banyak jasanya, walaupun dari penjara dia mendengarkan pembicaraan tentang peresmian Simpang Semanggi, itu yang paling berjasa, tapi dia kafir. Dan dalam diskusi dia berkata, memang Ahok itu bagus, amal solehnya juga bagus, tapi dia kafir. Atau tanya itu, Anda kenal Pak Jaludin Rahmat? Kata gitu. Ini obrolan beneran ini. Oh, saya kenal, dia orang yang saya kagumi, tulisannya bagus, tapi dia kafir. Kenapa dia kafir? Dia Syiah Rafidhah dan seterusnya. Itu dia kaum Islamis. Nah, kaum Islamis tidak mau membedakan antara Islam dengan Islamisme. Dan alhamdulillah kita tertipu semua.
Saya pernah tertipu juga bertahun-tahun. Sampai tua ini baru tahu saya bedain Islam dan Islamisme, karena baru tahunya juga sekarang. Sebelum itu, saya juga tidak bisa bedakan. Bersama kawan-kawan saya juga mau bergerak untuk mendirikan negara Islam. Itu ada kawan saya, masukkan anaknya di Mutahari, pernah datang sambil rada menangis kepada saya. Saya katanya, akhi, kan gitu panggilannya tuh. Biasanya pakai akhi. Kayaknya saya harus berhenti dulu nih jihad, karena saya harus mengurus anak-anak saya yang sekolah sekarang ini. Nanti anak-anak saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi saya udah mengurus mereka sekarang ini. Saya mau tinggalkanlah jihad. Nah, dia mengatakan meninggalkan Islamisme sebetulnya. Meninggalkan konsep jihad menurut kaum Islamis, bukan meninggalkan jihad seperti konsep Islam. Itu satu kelompok Islamis. Yang kedua, ini kelompok-kelompok di dunia barat, kelompok Islamofobia, kelompok yang menderita gangguan jiwa, melihat Islam dengan ketakutan. Dan Islamofobia sekarang lagi beredar luas di Amerika, di Eropa. Kalau ada orang, kata orang Islam pakai jilbab, masuk bis, bawa tas, itu begitu tas diletakkan, semua bertebaran menjauhi tas itu. Itu di Amerika sekarang. Ada orang masuk ke bis beberapa waktu yang lalu itu, lalu diejek-ejek karena dia pakai kerudung. Yang satu berkulit hitam, satu lagi pakai kerudung. Lalu ada seorang teriak-teriak kepada orang Islam itu supaya pergi meninggalkan Amerika. Wah, orang primitif, pokoknya caci maki. Tiba-tiba loncat seorang tua veteran perang, dan dia membela orang Islam itu yang dicaci maki. Orang itu datang bawa pisau, ditusuk. Dia jadi pahlawan sekarang. Ada dua orang, dua-duanya meninggal membela muslimah itu yang dicaci maki. Dan yang pembela itu, sayangnya berita itu tidak menyebar di sini. Mengapa tidak menyebar? Karena yang membela orang Islam itu kafir. Dia non-muslim, tapi dia tidak suka ada bangsa Amerika yang dihina oleh sesama bangsanya. Kalau kita kan, kafir, suka juga, kita juga teriak, kafir, kafir, takbir, Allahu Akbar, gitu kan. Nah, itu membaca takbir itu Islam. Tapi membaca takbir untuk kepentingan politik itu bagian dari Islamisme. Kalau kita sholat Allahu Akbar, nah itu Islam ya. Tapi kalau malah disuruh takbir. Saya dengar ucapan takbir itu Pak Prabowo sendiri juga itu ada YouTube-nya, takbir, Allahu Akbar. Itu untuk pertama kalinya seorang politisi berteriak takbir dan orang semua Allahu Akbar. Kayaknya Pak Prabowo juga udah mulai senang dengan takbir. Kesenangan terhadap takbir itu Islam. Tapi kesenangan Pak Prabowo kepada takbir itu Islamisme. Wah, udah pinter ini, udah lulus. Udah bedain, bisa apa bedain Islam dan Islamisme ya. Nah, Islam itu rukunnya 5. Itu yang disepakati. 5 rukunnya itu: syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Ini saya juga memilih ini 5 pilar Islamisme. Saya tidak sebut 5 rukun Islamisme. Khawatir oleh kaum Islamis saya dianggap sesat. 5 pilar Islamisme. Rukun Islamisme yang pertama khilafah. Rukun yang kedua syariat Islam atau hukum Islam. Rukun yang ketiga al-wala. Mungkin ini yang jarang kita dengar, tapi yang masuk gerakan Islamisme termasuk saudara-saudara di sini yang dulu pernah jadi DI itu pernah mengenal al-wala. Terus yang keempat jihad transnasional. Area jihad itu tidak dibatasi oleh negara, tapi bisa di seluruh dunia. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Dan yang terakhir, menghancurkan jahiliyah modern. Kalau saudara nanti menghadiri satu pertemuan, nah ini saudara ingin tahu apa ini yang ngaji itu Islamisme atau ini pengajian Islam atau pengajian Islam. Kalau dia mulai bicara tentang khilafah, dengan tentang khilafah, saudara harus berhati-hati.
Saudara sedang digiring untuk kepentingan politik yang tidak jelas siapa juga kepentingan politiknya. Titik utama dari khilafah itu ialah mendirikan negara Islam, Islamic State gitu. Makanya penegak khilafah itu Abu Bakar Al-Baghdadi menyebut negeri yang direbutnya sebagai Islamic State. Jadi kalau dia mulai membicarakan mau menegakkan negara Islam, tidak termasuk kelompok Islamis untuk merebut kekuasaan, untuk menekan khilafah. Biasa berkaitan dengan itu, menarik juga supaya khilafahnya itu laku dijual. Itu apa yang disebut oleh Basam Tibi dalam bukunya sebagai Al-Hallul Islami. Al-Hallul Islami, solusi dari Islam. Jadi khilafah menjadi solusi dari segala persoalan. Kalau saudara ini repot tuh mau mencerai istri, susah karena harus berhubungan dengan pengadilan, itu beres kalau ada masalah, kalau ada khilafah didirikan. Kalau saudara sekarang ini repot, itu dagang bangkrut melulu, gabung dengan kami, khilafah akan menyelesaikan persoalan itu. Ada yang dibagikan setiap hari Jumat, sekarang nggak tahu apa masih dibagikan atau tidak karena sudah dilarang oleh Perpu 2 tahun 2017. Itu Islam namanya, Al-Islam. Dalam Al-Islam itu disebutkan itu. Sudah baca kata Ilman itu yang suka ngaji juga di sebuah masjid di sana, yang kebetulan kaum Islamis yang mengelola masjid itu. Jadi saya suruh mengumpulkan itu lembaran-lembaran Al-Islam itu. Semua orang senang karena itu peristiwa-peristiwa mutaakhir. Misalnya penggerebekan LGBT di zaman itu dibahas di situ. Akhirnya pemecahannya adalah dengan khilafah. Diberitakan tentang Brexit, ada yang meninggal pada waktu itu lebaran yang lalu. Itu pemecahannya khilafah. Kalau saudara borok dari ujung kaki sampai mata dan tidak sembuh-sembuh di rumah sakit, pemecahannya itu khilafah. Jadi khilafah adalah solusi. Itu biasa begitu. Saudara akan dengar khilafah sebagai solusi. Jadi Al-Hallul Islami itu akan kita bicarakan lebih lanjut. Ini hanya sekedar perkenalan. Dan itu merupakan bagian dari buku saya yang ingin saya persembahkan. Buku saya itu, kalau Basam TV hanya mencitrakan Islamisme itu apa. Tapi buku saya mau melakukan kritik terhadap Islamisme. Misalnya untuk yang pertama, apa betul bahwa kita diperintahkan untuk menegakkan khilafah? Sejak kapan khilafah itu? Kalau saudara nanti mendengar pengajian itu, pertanyaan pertama, apakah Nabi mendirikan khilafah? Atau dalam ucapan Nabi ada rencana untuk mendirikan khilafah? Khilafah adalah pemerintahan Islam yang mencakup seluruh dunia. Apa ada dalilnya itu? Saya dengar dalilnya, ada dalilnya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat itu untuk bukan menjadi wa ma arsalnaka illa khalifatan lil alamin. Tidak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau dalilnya itu bahwa, dan ini sering dipakai itu hadis, bahwa pada pertama adalah masa nubuwah, setelah itu ada kerajaan yang keras, setelah itu ada penguasa-penguasa yang tiran, dan setelah itu akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah berdasarkan minhaj nubuwah. Itu hadisnya. Dulu ada ulama besar ahli fikih, Ibrahim Hussein, Allah yarham. Ibrahim Hussein itu punya putra yang pintar juga kayak bapaknya, Nadir Shah Hussein juga ya, Nadir Shah Hussein. Dia selidiki hadis itu. Pertama, hadis itu dhaif. Tapi para pembela khilafah itu tidak pernah mau meneliti hadis ini, khawatir dhaif. Dan Nadir Shah meneliti ini dhaif. Mereka menyebutkan, enggak, kata Albani ini sahih. Tapi kesalahan Albani ialah, wah itu sudah masuk ilmu hadis, terlalu berat buat Anda. Tapi Albani itu sering mensohihkan nama seseorang, si Fulan ibni Fulan dalam satu hadis, tapi dalam hadis yang lain dia anggap orang itu dhaif. Jadi kayaknya ilmu hadis sekarang sudah jadi Islamisme. Karena berdasarkan kepentingan politik tertentu, dia menentukan hadis ini dhaif dan hadis ini sahih. Kata Nadir Hussein, hadis ini dhaif. Dan kedua, hadis ini ada riwayatnya. Kenapa hadis itu tiba-tiba datang?
Itu hadis itu diriwayatkan oleh seseorang, siapa, Nu'man bin Bashir kalau saya tidak salah, dalam riwayat Ahmad, itu hadisnya lengkap. Berdasarkan hadis ini, di ujung hadis itu hadis itu dibuat oleh seorang ahli hadis di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia melihat Umar bin Abdul Aziz itu memerintah dengan adil. Dia bikinlah hadis itu. Jadi setelahku akan ada khalifah-khalifah, ada raja-raja yang keras. Setelah itu datang penguasa-penguasa yang jabarin. Dan setelah itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz tiba-tiba rajanya itu adil, orangnya yang taat beribadah. Dia yang menghapuskan kutukan pada Imam Ali dari salat-salatnya. Datanglah kepada Umar bin Abdul Aziz ba'dal malikil 'ad, setelah raja yang kejam, setelah para tiran. Fa adkhala kitabi ala Umar bin Al-Aziz fasurra bihi wa ajabahu. Dia tulis dalam satu kitab itu hadis itu, dan kata dia, andalah sebetulnya yang dimaksud dengan khalifah ala minhajin nubuwah itu. Kuberikan kitabnya kepadanya, dan Umar bin Abdul Aziz takjub dengan kitab itu dan berbahagia melihatnya. Jadi sudah ada itu khalifahnya itu ala minhajin nubuwah itu, nggak usah berjuang lagi, udah meninggal. Tapi riwayat ini ditolak oleh Albani. Nggak bisa, kata Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai khalifah ala minhajin nubuwah. Alasannya apa? Hidupnya terlalu pendek. Jadi dia jadi khalifah itu hanya mungkin berapa bulan, karena dia kemudian dibunuh dengan racun. Jadi karena usianya pendek, ya tidak bisa dia dihitung sebagai khalifah. Menurut saya itu penjelasan yang tidak nyambung untuk ukuran apakah hadis itu sahih atau tidak. Jadi kalau sudah ketemu dengan ini pejuang-pejuang khilafah, saudara melakukan beberapa pertanyaan. Apa dasar khalifah itu di dalam sunnah Nabi? Apakah Nabi itu dulu mendirikan negara Islam? Itu aja udah cukup. Saya dengan Ustaz Miftah pernah diskusi mengenai negara Islam. Kawan saya juga sama-sama dulu juga sebagai Islamis. Dia heran, apaan ini, katanya kita setback, ini kita mundur. Karena menurut saya itu misi Nabi itu bukan untuk menegakkan negara Islam. Dia tidak pernah melatih kader-kadernya sesuai untuk mendirikan negara Islam. Melatih tentara aja tidak. Beliau itu. Kalau itu tentara-tentaranya, tidak ada tentara Nabi. Tentara Nabi itu itunya aja. Semua sahabat diajak berjuang, ya jadi tentara. Bahkan ada yang diajak untuk jadi tentara, dia ketakutan melihat darah itu. Akhirnya dia ikut berjuang bersama Nabi, bikin syair aja. Ke hadapan Nabi itu datang orang menyerbu, disuruhnya ini. Seorang sahabat itu Fulan ibni Fulan, suruh membela dia. Dia takut mundur. Akhirnya seorang perempuan ngambil tiang, menggantikan dia, menyerang. Saya tidak akan sebut sahabat itu. Tapi bukan Abu Bakar dan Umar. Waktu ditafsirkan tadi bukan Abu Bakar dan Umar, bukan. Lalu siapa? Ya bukan. Jadi Nabi itu tidak mendirikan negara Islam. Tapi bukankah ada daerahnya, ada konstitusinya, ada khususnya ada yang lain, ada pengakuan dari negara lain. Waktu itu belum ada pengakuan dari negara lain. Tapi konsep negara itu ada daerahnya, ada konstitusinya, ada pengakuan. Itu konsep yang baru muncul pada akhir abad ke-19 setelah perjanjian Westphalia. Gak ada di zaman Nabi itu konsep negara. Lalu yang ada di zaman Nabi itu apa? Kelompok-kelompok masyarakat aja. Ada kepala sukunya. Jadi waktu itu masyarakat Arab itu masyarakat tribalism. Jadi ada kepala-kepala suku, itu aja. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan gulingkan kepala suku itu karena dia ada togut. Togut ialah siapa saja yang menjadi penguasa dan tidak menjalankan syariat Islam, itu togut. Nabi nggak pernah memerintahkan itu semuanya togut. Nggak, dan tidak ada perintah dari Nabi. Bahkan ada yang mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi. Mengaku sebagai Nabi. Nabi tidak pernah mengirimkan pasukan untuk membunuh Nabi palsu itu. Enggak ada riwayat. Baru di zaman sahabat nanti yang mengaku Nabi palsu itu diperangi. Di zaman Nabi tidak.
Bahkan mereka mengajak, gimana kalau kita bagi-bagi aja kekuasaan kenabian itu. Kita sebelah sini, katanya saya di Arab sebelah timur, kamu di Arab sebelah barat. Saya tidak tahu jawaban Nabi, tapi saya bayangkan mungkin sang Nabi, Nabiur Rahmah itu tersenyum aja. Emangnya aku ini harus bagi-bagi kenabian, share kenabian mungkin gitu. Kalau istilah Ustaz Miftah. Tapi mendengarkan Ustaz Miftah itu harus pengetahuannya rada cukup itu. Rada tinggi sedikit tadi Ustaz Miftah tidak menjelaskan. Ini takdiri, ada takdirnya. Takdiri itu ada sesuatu yang hudhifat katanya. Ada sesuatu yang dihilangkan. Saya itu tadi nggak ngerti apa ini. Menurut teman Miftah ini takdiri katanya. Dalam ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu ada sebetulnya ada yang tidak disebut di situ tapi terkandung makna itu. Itu namanya takdiron. Atau ada yang bisa kita perkirakan apa penjelasan di situ itu. Takdirnya katanya ialah kalau kepada Allah kita harus beribadah, lalu gimana kepada orang tua? Maka wabil walidaini ihsana. Di antara wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya itu ada dalam kurung. Itu namanya takdir. Itu tanya. Saya belajar dari Miftah tadi aja. Kadang-kadang takdir itu dipakai juga untuk tahrif Quran. Jadi untuk mengubah-ubah makna Quran, misalnya dalam terjemah Kementerian Agama yang resmi itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum atau warjulikum. Ayatnya terjemahannya begini, kalau tidak pakai takdir itu terjemahannya begini, basuhlah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu dan kedua tangan kamu, dan usaplah kepalamu dan kakimu. Usaplah kepalamu dan kakimu. Lalu kata mereka ada takdirnya itu, antara usaplah kepala kamu dan dalam kurung basuhlah kakimu. Dalam Qurannya tidak ada itu basuhnya. Emang itu takdiri kata kita. Maksudnya karena apa? Kenapa harus diselipkan basuhlah kakimu? Karena wudunya itu memang kaki itu dibasuh. Sementara kata Quran kaki itu diusap. Maka palebah kaki kemudian ditambahkan basuhlah. Itu namanya takdiri ya. Sekedar pelajaran lebih lanjut tentang i'rab. Itu i'rab dengan kita yang pakai takdiron. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Terus wa aqsamuha apa ismun wa fi'lun wa harfun. Itu ada yang takdiron al-i'rab di Iran tanya jurumiyah. Sini ini siapa yang pernah pesantren? Yang hafal jurumiyah. Dulu saya pernah hafal dulu. Sampai dikasih sarung oleh Ustadz. Oleh Ajengan Sidik itu dikasih sarung saya karena bisa apa sekarang lupa semua. Tidak lupa semua, itu kan masih ingat tuh al-kalamu wal lafzul mufidu. Oke, baiklah. Ada yang lupa saya sebut sekaligus dalam rangka memperingati Imam Ali Ridho salamullahi alaihi. Imam Ali Ridho itu seorang pemimpin Islam, bukan seorang pemimpin Islamis. Pada zaman itu yang berkuasa di zaman Imam Ali Ridho adalah Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu anak dari Harun Ar-Rasyid. Anak Harun Ar-Rasyid terusnya sampai Mansur Abul Abbas As-Saffah. Jadi di zaman Muawiyah, di tengah-tengah kekuasaan Muawiyah ada benih-benih pemberontakan, yaitu dari keluarga, kalau kita sebut dari partai Abbasiyah yang ingin merebut kekuasaan. Bagaimana caranya mereka ingin merebut kekuasaan? Mereka mendekati keluarga Nabi yang sepanjang sejarah dianiaya, disiksa, dipersekusi, dipenjarakan, dibunuh. Ada pembantaian besar-besaran untuk Alawiyin, untuk para pengikut Imam Ali. Lalu nah ini ya Al-Mansur ini pengen berkuasa, dia mendekati Alawi dan tokoh-tokoh Alawi, kemudian dia melakukan gerakan politik dengan menggunakan tema-tema kecintaan orang kepada Ahlul Bait.
Karena kecintaan orang pada Ahlul Bait, betapa mereka dianiaya, disiksa, dipersekusi, difitnah, mungkin karena doa Nabi Ibrahim itu, faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Dan jadikanlah ya Allah hati manusia merindukan mereka. Di situ tuh ilaihim, bukan ilaihi. Sekarang oleh saudara-saudara kita di kalangan Ahlussunnah, juga oleh saya dulu sebelum mendengar penjelasan Ustaz Miftah, tahwi itu merindukan itu kepada Ka'bah, kepada Mekah dan Madinah, supaya kita rindu untuk terus haji. Sudah sekali haji, ingin lagi haji, supaya kita itu rindu kepada Mekah itu, supaya rindu kepada Ka'bah. Kalau rindu kepada Ka'bah harusnya bukan tahwi ilaihim, tapi tahwi ilaiha. Memang sudah Allah tanamkan kecintaan kepada Ahlul Bait itu. Maka supaya mereka berkuasa, mereka gunakan itu slogan. Dan lucu slogannya, judulnya Ridho Ali Muhammad. Jadi kita berjuang karena kecintaan kita kepada keluarga Muhammad. Ridho Ali Muhammad. Sampai kepada Al-Ma'mun. Ternyata setelah sampai ke Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid juga terkenal membunuhi keluarga Nabi. Dulu waktu berjuang mereka menggunakan tema-tema keislaman. Jadi contoh utama itu tuh Abbasiyah. Tapi sebelumnya juga Sebelumnya juga mereka sudah menggunakan keluarga Nabi. Awal-awal pertama di Sakifah Bani Sa'idah, wah jadi panjang cerita kita. Abu Bakar juga berkata sampai bahwa kita ini dari keluarga Nabi, jadi berhak untuk ini. Kira-kira begitu. Tapi kata Imam Ali, kalian berhujah dengan cabangnya dan kalian tinggalkan batang pohonnya gitu. Jadi maksudnya memang keluarga Nabi, tapi itu rada jauh dari itu. Jadi Abu Bakar juga, Umar juga, terus sampai Umayyah juga, Bani Umayyah juga menyebut diri mereka Ahlul Bait. Sampai nah ketika mereka mau menggulingkan Bani Umayyah, mereka menggunakan kecintaan kepada keluarga Nabi dengan slogan Ridho Ali Muhammad. Dan sampai kepada Khalifah Al-Ma'mun, mereka dipertanyakan, apa betul mereka itu membela keluarga Muhammad? Toh mereka sallallahu alaihi wa alihi, toh ternyata mereka membunuhnya. Lalu dihubungilah Imam Ali Ridho dan beliau diangkat sebagai khalifah. Kamu mau nggak jadi khalifah? Maksudnya itu untuk pencitraan bahwa mereka itu mencintai Ahlu Bait Nabi, sampai kekuasaan mau diserahkan kepada Imam Ali Ar-Ridho salamullahi alaihi. Dipanggillah Imam Ali Ridho, kamu mau jadi khalifah atau enggak? Kata Imam Ali Ridho, kekhalifahan itu adalah busana yang Allah kenakan untuk kamu. Karena itu kamu jangan lepaskan busana ini dan memberikannya kepadaku. Kalau kekuasaan itu bukan milik kamu, tidak pantas juga kamu memberikannya kepada kamu, karena kamu memberikan apa sesuatu yang bukan milik kamu. Ditolak mentah-mentah. Akhirnya mengancam ini. Al-Ma'mun itu mengancam dengan mengatakan gini, tahukah kamu peristiwa ketika Umar Ibnul Khattab membentuk Dewan Formatur 5 orang, dan kakekmu maksudnya Imam Ali waktu itu termasuk di Dewan Formatur itu, dan Umar memutuskan siapa yang membantah keputusan Dewan Formatur itu, duriba unuquh, dia harus ditebas lehernya. Jadi maksud ini, kamu terima ini jabatan itu. Setelah itu sebenarnya penawarannya dari khalifah menjadi waliyul ahad. Kamu terima ini, kalau tidak aku tebas lehermu. Jadi imam, dan kata imam, Al-Quran mengajarkan aku supaya tidak menjerumuskan diriku ila tahlukah, kepada kebinasaan. Dan karena itu di antara kematian dan ini aku memilih menerimanya dalam keadaan terpaksa. Nah, Imam Ali Ar-Ridho mewakili Islam. Dia terlibat dalam politik. Pertama karena terpaksa, dan kedua sekiranya para imam itu berjuang untuk merebut kekuasaan, itu pasti langsung ditangkap. Sekiranya imam itu anggota HTI aja, itu langsung dia menyatakan dirinya sebagai penguasa. Untungnya imam belum menjadi anggota HTI, karena HTI itu belum ada waktu itu.
Jadi imam menolaknya dengan catatan kemudian imam menggunakan jabatannya itu untuk mengajarkan Islam yang sebenarnya, mengisi istana dengan dialog-dialog antar agama dan mengemukakan ajaran Islam yang sebenarnya. Begitu kira-kira. Mohon maaf sekali lagi karena kelebihan waktu ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.